Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Edi Sihombing dari program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kuliah saya uh, dengan judul Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Modern, di mana hasil tugas ini nanti presentasi ini akan menjadi nilai ujian akhir semester saya. Uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengajar, Bapak Abdurrahmat SE MM HK. Terima kasih atas pemberian tugasnya sehingga saya bisa melatih apa yang saya dapat dari pelajaran Bapak. Uh, Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Hmm, Yang pertama, kita akan membahas abstraknya terlebih dahulu. Toleransi dan kebebasan beragama adalah dua pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Toleransi mencakup penghormatan terhadap hak individu-individu untuk meyakini, mengamalkan, mengubah atau tidak memeluk agama tertentu. Kebebasan beragama diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Namun, tantangan seperti ekstremisme agama, penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik, dan diskriminasi berbasis keyakinan masih ada. Institut Pendidikan, Media, dan Teknologi Digital memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Globalisasi membawa dampak positif berupa peningkatan dialog lintas budaya, namun juga tantangan seperti penyebaran narasi intoleransi melalui media sosial. Untuk mengatasi ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan individu, serta penegakan hukum yang adil dan kebijakan yang mendukung keberagaman. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berkeadilan. Yang bab pertama, pendahuluan, di mana latar belakang yang membahas tentang dalam rakyat saat ini yang semakin terhubung serta pluralistik. Toleransi dan kebebasan beragama menjadi info yang sangat krusial. Keberagaman agama dan keyakinan yang terdapat pada perubahan belahan dunia seringkali menjadi keyakinan budaya, tetapi juga bisa memicu pertarungan jika tidak dikelola dengan baik. Globalisasi sudah membuka akses informasi yang luas, tetapi pada sisi lain juga memperkuat tantangan menjaga harmoni di tengah perbedaan. Permasalahan toleransi dan kebebasan berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga menyentuh info berita sosial, politik, dan hukum. Sebagai hak asasi manusia yang fundamental, kebebasan keberagaman diakui secara luas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tetapi empiris pada lapangan seringkali memberikan adanya subordinat internasional intoleransi dan bahkan kekerasan berbasis agama. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana agama kepercayaan memandang konsep toleransi serta kebebasan beragama, tantangan yang dihadapi, dan seni manajemen buat mendorong harmoni dalam warga modern yang tidak sejenis. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini menyangkut bagaimana konsep toleransi dan kebebasan beragama dipahami dalam ajaran agama-agama besar di dunia. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan toleransi dan kebebasan beragama di masyarakat modern dan yang heterogen. Yang ketiga, strategi apa yang diterapkan untuk meningkatkan toleransi dan kebebasan beragama dalam konteks global. Nah, tujuan penulisan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan agama besar terhadap konsep toleransi dan kebebasan beragama, ya, mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat penerapan toleransi dan kebebasan beragama, merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragama. Bab kedua, membahas tentang konsep toleransi dan kebebasan beragama. Toleransi dan kebebasan beragama ini merupakan dua konsep kunci dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang pluralistik. Pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini penting menjabani perbedaan dan mengurangi konflik. Kita akan membahas yang pertama, toleransi, di mana toleransi dapat didefinisikan sebagai sikap menghormati dan menerima keberadaan perbedaan baik dalam keyakinan, praktik, maupun budaya. Dalam konteks beragama, toleransi berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan kepercayaan tanpa merasa terancam atau terdiskriminasi. Filosofi John Locke dalam A Letter Concerning Toleration menegaskan pentingnya membangun masyarakat untuk memungkinkan setiap individu menjalankan keyakinan tanpa paksa. Yang kedua itu membahas tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal, sebagaimana dinyatakan pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Konsep ini mencakup untuk menganut atau tidak menganut suatu agama, berpindah agama, serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kebebasan beragama juga mencakup kebebasan individu dari paksaan dalam memilih atau meninggalkan agama tertentu. Yang kedua, yang selanjutnya, ketiga, yaitu hubungan antara toleransi dan kebebasan beragama, yang dimana kebebasan beragama memberikan landasan hukum dan moral bagi praktik toleransi. Tanpa kebebasan beragama, toleransi tidak memiliki ruang untuk berkembang. Sebaliknya, toleransi memperkuat kebebasan beragama dengan menciptakan budaya saling menghormati di antara individu dan kelompok yang berbeda keyakinan. Selanjutnya kita akan membahas bab 3, yaitu perspektif agama terhadap toleransi dan kebebasan beragama. Ya, kita akan bahas tentang perspektif dari agama Islam. Dalam Islam yang toleransi tercermin dalam ayat Al-Quran seperti tidak ada paksaan dalam agama, atau ia ikraha fi al-din, Qiyas Al-Baqarah 256, yang konsep ini menegaskan bahwa iman adalah pilihan individu. Selain itu, Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan prinsip-prinsip koeksistensi damai antara umat Islam dan komunitas non-Muslim. Selanjutnya, perspektif agama Kristen yang menyangkut ajaran Kristen menekankan kasih dan pengampunan sebagai inti dari hubungan antara manusia. Dalam Injil, Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama, bahkan mereka yang berbeda keyakinan. Dalam Matius 5 ayat 44, gereja juga memainkan peran penting untuk mempromosikan dialog lintas agama melalui berbagai konsili dan inisiatif ekonomi ekumenis. Dalam perspektif agama Buddha yang mengajarkan cinta kasih universal atau metta dan non kekerasan ahimsa. Dalam teks-teks suci seperti Dhammapada, toleransi terhadap perbedaan dianggap sebagai kualitas yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ingin mencapai pencerahan.
Yang selanjutnya perspektif agama Hindu, di mana prinsip Vasudhaiva Kutumbakam atau dunia adalah satu keluarga. Dalam tradisi Hindu mencerminkan sikap inklusif terhadap keberagaman. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menekankan bahwa ada banyak jalan menuju Tuhan yang sesuai jalan itu sah. Dalam perspektif agama-agama lokal dan minoritas, agama lokal seringkali memiliki tradisi yang kuat dan menjaga harmoni dengan lingkungan dan komunitas. Dalam banyak kasus, mereka juga menjadi simbol toleransi karena hidup berdampingan dengan agama-agama mayoritas. Nah, selanjutnya bab 4 yaitu membahas tentang tantangan dalam masyarakat modern. Tantangan dalam masyarakat modern ini yang pertama kita akan membahas intoleransi dan diskriminasi. Meskipun banyak dari negara telah mengadopsi undang-undang yang melindungi kebebasan beragama, intoleransi masih sering terjadi, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama seperti Rohingya di Myanmar atau Ahmadiyah di Indonesia menunjukkan tantangan sering dalam praktik toleransi. Yang kedua, radikalisme dan ekstremisme uh, yang berlandas agama menjadi ancaman global. Ideologi ekstrem sering kali memanfaatkan interpretasi teks suci untuk membenarkan kekerasan. Strategi deradikalisasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi fenomena ini. Selanjutnya, yang ketiga, modernisasi dan sekularisasi yang membahas tentang membawa perubahan dalam nilai-nilai tradisional yang kadang-kadang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Sekularisasi memiliki meskipun bertujuan untuk memisahkan agama dari urusan negara, seringkali memicu ketegangan uh, antara kelompok agama dan pemerintah. Media sosial yang Eh, selanjutnya nomor 4, media sosial informasi, di mana media sosial menjadi platform utama untuk menyebarkan informasi, tetapi juga dapat digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks berbasis agama. Tantangan ini memerlukan literasi digital yang baik di kalangan masyarakat kita. Selanjutnya bab 5 yang membahas upaya dan strategi meningkatkan toleransi. Yang pertama itu peran, dan yang paling penting peran pemerintah, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang mendukung kebebasan beragama, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti ujaran kebencian atau kekerasan berbasis agama yang penting. Yang kedua, peran lembaga agama ini sangat penting untuk mempromosikan dialog lintas agama untuk memperkuat toleransi. Pendidikan agama yang inklusif dan berbasis kasih sayang juga merupakan langkah penting. Yang ketiga, peran masyarakat sipil. Komunitas lokal yang berorganisasi non-pemerintah dalam memainkan peran dalam kampanye kesadaran publik tentang pentingnya toleransi, misalnya kegiatan seni dan budaya yang merayakan keberagaman dapat mendekatkan masyarakat. Yang terakhir itu penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan memperkuat solidaritas lintas agama. Kampanye media sosial yang positif tentang toleransi dapat melawan narasi negatif yang seringkali mendominasi. Bab terakhir itu bab 6, yaitu kesimpulan dan rekomendasinya. Nah, di sini penting kali kita menyimpulkan bahwa toleransi dan kebebasan beragama adalah fondasi masyarakat yang harmonis dan adil. Konsep ini yang didukung oleh ajaran berbagai agama menghadapi tantangan besar di era modern. Namun, dengan kerjasama lintas sektor pemerintah,
lembaga agama, masyarakat sipil, dan media harmoni yang dapat dicapai. Pendidikan, penegakan hukum, dan penggunaan teknologi secara bijak adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang menghormati keberagaman. Eh, Sekian dari presentasi saya. Di sini saya menyediakan sumber yang saya dapat dari daftar pustakanya. Bisa teman-teman lihat jika ingin penasaran dengan hasil pembahasan tentang agama yang saya lakukan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.